Kalau kita tidak tahu cara memposisikan diri dalam rumah tangga, hancur hidup kita. Dalam rumah tangga itu punya dua sayap. Dalam rumah tangga itu punya dua dinding. Siapa dindingnya? Mana dindingnya? Dindingnya adalah antara suami dan istri. Contoh, ketika suamimu dihasut perempuan lain di luar sana, kalau suamimu menjaga marwahnya, menjaga dirinya, menjaga istrinya ketika di luar, dia tidak akan tergoyahkan. Iman yang membentengi dia. Begitu juga istri. Istri ketika dirayu oleh seorang lelaki atau di media sosial atau lainnya, kalau tidak menegaskan, oh ya saya udah punya suami. Kalau kita nggak menegaskan, kelenyak-kelenyek, laki-laki itu mudah merayu. Perempuan yang lemah hatinya tanpa iman, maka akan mudah dirayu. Karena syaitan itu cepat masuk ketika hati kosong, pikiran kita kosong. Syaitan itu cepat masuk. Sudahlah, suamimu kan tidak berdaya lagi. Sudahlah, suamimu kan nggak bisa apa-apa lagi. Sudahlah, kamu masih muda, kamu masih bisa cari suami lagi. Itu hasutan-hasutan syaitan. Kalau kita tidak dindingi rumah tangga kita oleh kita sendiri, siapa yang bisa membentengi rumah tangga kita kecuali diri kita sendiri? Retaknya rumah tangga karena sering membukakan pintu-pintu syaitan masuk, yang seharusnya yang halal itu dijaga, malah memasukkan yang haram. Karena terlihat cantik, terlihat bagus, padahal pada dasarnya yang bagus itu yang halal, ya kan? Tapi namanya syaitan menghasut. Jadi yang terlihat itu cantiknya yang di luar, padahal yang seharusnya yang dijaga di dalam rumah yang udah halal. Nih buat kita, yang harus kita bentengi adalah rumah tangga kita. Bukan kita membuka benteng itu sehingga orang lain masuk ke rumah tangga kita, hancur. Sahabat, tahu nggak? Allah itu menyukai orang-orang yang sabar dalam rumah tangganya ketika diguncang hasutan-hasutan syaitan, ketika diguncang omongan-omongan yang membuat kamu terlena. Allah itu menyukai orang-orang yang sabar. Allah itu menyukai orang-orang yang teguh pada imannya, yang menjaga rumah tangganya. Kalian kalau alasan ekonomi, dengar baik-baik. Ini yang saya pernah rasakan ya. Kalau hanya alasan ekonomi, kalau kamu pandangnya ekonomi, kalau pandangnya kamu materi, kalau pandangnya kamu duit. Memang hidup ini kita butuh duit. Memang hidup ini kita memerlukan duit. Memang duit itu setiap hari harus dipakai. Memang kita harus mencari duit. Tapi bukan berarti hati kamu dikuasai oleh duit. Bukan berarti hati kamu, iman kamu dikuasai oleh duit. Karena duit itu tidak bisa membeli hati yang tulus. Duit itu tidak bisa membeli kesabaran, keikhlasan seseorang. Duit itu tidak bisa, walaupun dalam dunia ini kita membutuhkan duit, tapi tidak bisa membeli hati. Walaupun suami saya sakit, walaupun suami saya tidak berdaya, walaupun sampai mati, ya, walaupun saya sampai mati menjaga suami, saya ridho. Saya tidak pernah mau ingin berpecah belah rumah tangga hanya karena materi, enggak. Sekalipun saya diuji materi berpuluh-puluh kali, saya nggak pernah gentar. Alhamdulillah, ya. Karena tujuan saya bukan mencari materi dalam dunia ini. Tujuan saya dalam dunia ini ibadah. Apapun yang saya lakukan itu sebuah ibadah. Mau masak, mau nyuci baju, mau ngepel rumah, itu semua ibadah. Apa yang kita lakukan sehari-hari dalam rumah kita, dalam rumah tangga, itu ibadah. Kamu memasakkan nasi untuk suami, memasakkan lauk pauk untuk suami, itu ibadah. Kamu mencucikan baju suami, itu ibadah. Kamu ngurus rumah ini, itu semua ibadah. Apa yang kamu lakukan dengan baik, itu semua ibadah. Jadi jangan cuman memandang materi-materi. Sahabat, kalau di dunia ini, kita berwujud di dunia ini hanya mencari materi, bagaimana bekal kamu untuk ke akhirat? Tahu nggak? Orang yang punya kekayaan, banyak manusia yang kekayaannya banyak tapi kurang berkecukupan, kan? Banyak nggak? Banyak. Merasa kurang.
Karena apa? Karena itu tadi, hati yang selalu tidak bersyukur.